Halo LRTizen, welcome back to our new episode of LRTizen Podcast. Dari kemarin, yang terakhir kan kita sudah podcastan tuh sama salah satu dokter yang juga jadi relawan di Wisma Atlet atau di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet. Dan kita sekarang juga masih pakai masker. Kenapa? Karena hari ini kita juga kedatangan salah satu narasumber yang juga merupakan COVID-19 survivor. Kita mau dengerin dari sisi pasiennya nih sekarang, gimana pengalaman dia pada saat kena COVID dan bagaimana caranya dia bisa bangkit untuk bisa sembuh dan pulih sampai sekarang. Untuk itu kita nggak usah lama-lama lagi, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita sore hari ini. Halo Mbak. Namanya Tafarara. Tapi biasanya dipanggil Tara. Tara ya. Terus hobi apa ya? Hobi jalan-jalan sebenarnya. Jalan-jalan. Cuman karena COVID kayaknya hobinya susah nggak deh. gitu ya. kan. Terus Instagramnya @tafarara. @tafarara. Iya, TAFARRRA. Nah tuh, nanti tinggal lihat di sebelah sini ya. Ada kok. Jangan lupa di follow gitu. Jangan lupa di follow, nanti di follow back pasti. Iya. Berasa artis banget anjir. Astagfirullah. Harus kayak gitu kita. Kita harus oke, pede. Oke, siap. Oke nih Mbak Tara, kita langsung ke poin pembicaraannya. Boleh dong Mbak di-share ke kita nih, ke LRTizen semua tentang pengalaman Mbak Farah sebagai survivor atau penyintas COVID-19. Tanggapan Mbak pertama kali apa ketika dinyatakan positif tuh gimana sih Mbak? Kita penasaran soalnya. Kan aku di sini tuh di Jakarta itu aku tuh tinggal sama teman-teman gitu. Iya. Nah, teman sekamar aku ini dia itu tes rapid. Oke. Ya kan? Oh jadi teman Mbak duluan nih? Iya, yang tes rapid. Dia kan kayak dia tuh lagi pilek yang nggak kelar-kelar gitu loh. Demam pilek yang nggak kelar-kelar gitu kan. Terus kayak ada apa nih? Ya udah deh rapid gitu kan. Akhirnya rapid. Nah di situ dia hasilnya reaktif. Oh. Gitu. Ya. Terus? Akhirnya dia ngabarin kita, ya aku sebagai teman sekamarnya takut kan, maksudnya kayak wajar nggak sih? Wow, teman sekamar aku reaktif gitu kan. Gue gimana gitu ya? Gue gimana ini? Astagfirullahaladzim. Apalagi kemarin habis ketemu keluarga kan, jadi kayak oh my god, gimana? Makin apa kepikiran, makin kepikiran. Itu tuh kayak gemeter semua mas. Oh my god. Wah itu kayak terus gimana nih gitu kan. Terus kayak yaudah akhirnya dari situ kita mutusin buat akhirnya orang-orang yang ada di rumah itu mutusin buat rapid semua. Oh oke. Nah di situ hasil rapid aku tuh non reaktif, bener-bener aku doang yang non reaktif. Oke Mbak. Nah terus aneh ya? Iya terus kayak kok ya udah alhamdulillah gitu kan non reaktif gitu dong. kan. Terus tapi dari sananya dari susternya itu dibilang sebaiknya Mbak swab juga gitu, biar bisa membuktikan ada COVID-nya apa enggak gitu kan. Ya udah tuh langsung cari rumah sakit yang hasilnya sehari kan. Oh ada ya Mbak ya? Ada. Ada banyak. Sekarang sudah banyak berarti ya? Udah banyak banget. Terus kita cari tuh nggak nemu dulu awalnya. Sampai sore nggak nemu, terus akhirnya kita bilang ya udah akhirnya besok aja deh. Besok aja daftarnya sekarang tapi tesnya besok gitu kan. Nah gini sebenarnya tuh pas cari rumah sakit itu keadaannya tuh gini, teman aku tuh kan yang non reaktif tuh kan ada 3. Dari rumah itu yang reaktif yang reaktif tuh ada 3. Yang reaktif ada 3. Nah, yang satunya ini ada di masih tes rapid ulang karena takut salah. Yang 2 orangnya itu ikut nyari rumah sakit. Ikut bantuin Mbak nyari rumah sakit. Nah, itu kita satu mobil. Benar-benar satu mobil. Nah, yang 2 itu ada di bagian kedua gitu loh, Mas. Di row kedua ya. Akhirnya besoknya kita tes swab semua tuh. Iya, bareng-bareng. Enggak, aku di Cibubur. Kepisah-pisah. Aku di Cibubur karena aku udah pulang kan. Udah pulang ke rumah ya. Yang lainnya tes swab. Sorenya ada hasil aku 3 hari kemudian. Mbak 3 hari kemudian. Terus nah sore itu ada satu teman aku yang ternyata positif juga. Nah
Terus dia langsung dilarikan ke salah satu apartemen di Bekasi lah Bekasi, ya. oke. Terus aku nunggu hasil di hari Senin kalau nggak salah, aku lupa. Hasil aku keluar. Nah itu ditelepon sama mbaknya kan. Ditelepon itu mbaknya bilang, susternya bilang gini, Mbak, ini hasilnya. Ya pasti. Susternya cowok. Oh, susternya cewek ya? Cewek dong. Ya gitu kan. Terus kayak dia bilang apa Mbak? Gini ya, Mbak ini hasilnya udah ada. Oh, saya udah. Cuman saya rekomendasi biar Mbak periksa ke bagian paru-paru, gitu kan. Terus aku kayak, kenapa ya? Iya, kenapa ya gitu kan? Aku perasaan aku biasa aja gitu kan. Ya udah. Nah, yang tes di Cibubur ini ada lagi satu teman aku. Oke, Mbak. Itu tes juga di sana dan dia di teleponnya tuh kayak cuman nanti bisa diambil di lab ya hasilnya gitu. Oh, oke, cuma kayak gitu aja. Iya, tapi kalau aku tuh disuruh ronsen di dokter paru-paru itu gitu kan. Udah, terus nah ya udah itu udah mulai berarti beneran nih gitu kan. Udah was-was banget, udah kayak aduh gimana ya gitu. Aduh. Cemas gitu ya. Sedih gitu kan. Terus Mbak. Terus abis itu ya udah terus lihat hasilnya ke rumah sakit, terus lihat hasilnya ternyata beneran positif gitu. Oke. Di situ dokternya tuh kayak santai banget. Bener-bener santai. Menanggapinya santai banget. Terus kayak aku tuh kayak ya Allah, ini bener ada virus nggak sih sebenarnya gitu kan? Maksudnya ini parah nggak sih? Gitu ya. Maksudnya ini virusnya ini bisa mengakibatkan apa? Apa gitu ya? Dokternya tuh bener-bener yang kayak udah kamu isolasi mandiri di rumah aja nggak apa-apa. Soalnya ini kan kasusnya ringan gitu kan. Jadi Mbak bener-bener nggak ngerasain apa-apa. Nah, aku pas tes swab itu nggak ngerasain apa-apa. Oke. Ternyata setelah ditelusuri nih, seminggu sebelum aku tes itu, aku tuh pernah ngerasain gejala. Oh, gejalanya apa Mbak kalau boleh tahu? Jadi gejala aku tuh nggak bisa nyium bau. Oh, oke. Terus nggak bisa ngerasain makanan. Nggak bisa ngerasain makanan dan nyium bau. Terus lalu Mbak? aku demam, terus batuk pilek gitu lah. Nah, aku kira tuh yang kayak ya biasa aja gitu ya. Gitu, kayak pas radang juga kayak gitu gitu kan. Iya sih, mirip banget ya berarti. Saya tuh sempat nanya ke temen aku kayak, aku kok nggak bisa ngerasain makanan ya, aku kok nggak bisa cium bau ya gitu. Terus dia bilang kayak wajar kok Tar, soalnya aku juga pernah kayak gitu dia bilang gitu kan. Terus kayak oh iya kali ya udah deh gitu. Ternyata kayak bener-bener nggak ada rasanya Mbak. Nggak ada, bener-bener kayak cium nyemprot apa sih parfum itu nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Makan rendang nggak ada rasanya. Nggak ada, serius ya. Oh my god. Kayak aku kayak aneh aja gitu. Aku ngerasain kayak gini, terus tiba-tiba aku ngerasain kayak gitu kayak. Tapi terus pas nanya temen aku biasa aja ya udah, kan aku kayak oh ya udah berarti enggak gitu kan. Oke. Ya udah abis setelah Mbak dinyatakan positif kan disuruh isolasi mandiri tuh sama dokternya. Dokternya tuh kayak udah nggak apa-apa. Itu mah 2 minggu juga udah nggak ada virusnya gitu. Ya udah aku tenang kan, maksudnya kayak oh ya udah gitu. Nah udah terus aku kabarin orang kantor. Orang kantor dulu ya. Alhamdulillah perusahaan sangat menangani untuk ini sih gitu nice kan. Berarti ya. Iya, nice banget gitu kan. Nice banget tuh kayak alhamdulillah gitu kan. Iya. Apalagi kalau buat orang rantau-rantau kan kasihan kan. Oh iya benar sih. Ya udah akhirnya dilarikan di apartemen Bekasi itu juga. Nah, udah terus ya udah aku jalanin isolasi di situ. Di situ. Selama selama 1 bulan kurang lebih. Kurang lebih 1 bulan ya. Iya. Oh, oke. Itu karena aku dinyatakan positifnya 2 kali. Jadi aku udah positif. 2 kali ya, Mbak, ya? Aku positif pertama kali dilarikan ke sana kan. Terus 2 minggu berjalan, aku isolasi. Terus tes swab lagi. Tes swab lagi ternyata positif lagi. Terus kayak kayak aduh gimana ya gitu kan. Terus 2 minggu lagi jalanin isolasi lagi, baru tes lagi terus negatif. Oh, negatif. Tes swab aku yang setelah positif itu juga aku 2 kali ngejalaninnya. Ngejalanin dulu. Kayak habis dinyatakan negatif. Yang pertama kali. Pertama kali, terus aku isolasi mandiri di rumah lagi, seminggu. Habis itu tes lagi ternyata negatif lagi. Alhamdulillah ya berarti ya. Oke. Wow, sangat panjang ya perjalanan kita. Cuma aku penasaran nih Mbak, waktu Mbak karantina selama di apartemen di Bekasi itu, kira-kira Mbak ngapain aja sih di sana? Kesehariannya tuh kita ngapain sih Mbak kalau lagi karantina di sana?
Ya kalau waktunya sholat ya sholat, terus kayak kalau waktunya apa berjemur sih penting. Berjemur. Iya, olahraga jangan berjemur gini. Olahraga dan berjemur. Oke Mbak, coba Menurut aku tuh kalau kita keserang virus ini tuh kita tuh harus gerak gitu loh. Harus bergerak malah. Iya, soalnya kan virus ini tuh nggak betah panas gitu. Oh gitu ya Mbak? Katanya sih, aku nggak ngerti ya, aku belum riset juga ya. Terus kayak, tapi itu dianjurkan. Dianjurkan. Terus kayak, nah dengan berjemur itu kan badan kita panas ya. Tapi jangan cuma berjemur doang gitu. Jadi kita tuh harus manasin badan ini dengan olahraga gitu. Oh oke. Even kamu cuman apa ya, jalan kaki doang. Jalan kaki doang. Itu tuh nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus kena matahari dan bergerak. Bergerak. Gitu. Oh, berarti 2 itu kuncinya ya? Kayaknya sih sejauh ini soalnya kayak gini, banyak orang-orang tuh yang nge-share kan, yang nge-share yang kayak dia negatif karena konsumsi apa gitu kan. Aku tuh orang yang bandel sebenarnya. Saya gini, kayak disuruh konsumsi, misal disuruh konsumsi minyak kelapa gitu ya. Aku nggak doyan Mas, sumpah itu rasanya aneh banget minum. Bayangin Mas minum minyak nggak mau langsung gitu kayak apaan sih gitu kan kayak nggak, terus itu aku nggak ngelanjutin. Terus minum sari kurma itu aku juga nggak karena aku mager gitu kan. Terus setiap hari disuruh makan apa namanya telur setengah matang sama minum susu Bear Brand. Itu aku ngejalanin sih yang pas isolasi awal-awal, tapi yang pas terakhir aku isolasi mandiri tuh agak bandel juga. Jadi kayak nggak setengah-setengah gitu lah. Terus lemon sama madu juga pokoknya yang dikonsumsi banyak lah gitu kan. Kayak aku sama temanku tuh kayak cerita tuh kayak sampai bingung, ini yang harus diminum tuh apa dulu gitu karena banyak banget ya. Karena banyak banget. Udah gitu makanan, terus kan kita dikasih makanan sama snack gitu kan. Kayak itu porsinya tuh banyak banget. Terus kayak ya Allah, ini misalnya nih jam 10 baru makan sarapan nih. Iya. Jam 12 nanti dikasih makan lagi tuh kayak aku masih kenyang gitu kan. Terus udah dikasih makan lagi gitu kan. Ya alhamdulillah sih, cuman kayak ya Allah ini penuh banget asli gitu. Terus kalau kegiatannya ya paling gitu aja sih Mas, cuman kayak pagi berjemur. Iya, pagi tuh ya jam berjemur. Berapa tuh Mbak? Bagusnya sih jam 8 sampai jam 9 sih. Oh, jam 8 sampai jam 9 berarti jemuran tuh ya. Berjemur, sorry. Jemuran angkat. Jemuran. Boleh juga tapi kalau di jemuran ya, kalau enggak ada jemurannya kan bisa tuh. Oh iya benar. Apa tuh jam 9, pokoknya jangan di atas jam 10 sih. Jangan di atas jam 10. Udah panas kan. Iya. Boleh juga sore sebenarnya. Sore juga boleh. Jam 3 sampai 4 3 sampai dengan 4. Cuman aku lebih nyanjurin buat pagi sih. Soalnya pagi itu kan mataharinya lebih bagus sih menurut aku ya. Lebih bagus daripada sore. Pada sore ya. Berarti habis itu banyak asupan makanan juga ya berarti ya. Sama ada selingan olahraganya. Terus istirahat sih kayak misalnya kamu biasanya nggak tidur siang gitu, coba aja tidur siang gitu. Aku nggak tahu sih, tapi aku juga jarang tidur siang sih. Tapi akhirnya Mbak coba itu? Iya, cuman kayak ya itu juga nggak menjamin. Cuman kan daripada kita nggak ngapa-ngapain kan mending kita tidur gitu, istirahat gitu kan. Iya, gitu. Waktu di apartemen itu Mbak satu kamar sendirian berarti ya? Sendirian. Dan kita nggak boleh kemana-mana, boleh di kamar itu aja. 1 bulan Mbak nggak kemana-mana? Gimana nggak bosan coba? Bosan banget sih. Bosan banget kan. Apalagi aku orangnya doyan jalan-jalan coba. Ya ampun, aku stres banget kayak. Tapi nggak boleh stres gitu kan. Nggak boleh stres gitu kan. Ya udah kayak ya udahlah, bismillah gitu kan. Ya udah jalanin aja sih. Yang penting sih tetap semangat, terus jalanin sih. Tetap semangat dan terus jalanin juga ya. Dan kebetulan di rumah sakit di apartemen itu tuh setiap hari tuh kita tuh harus ngirimin kayak tensi kita berapa, oksi kita berapa. Nanti dikasih alat-alat sama mereka gitu kayak termometer suhu kita berapa gitu. Jadi setiap pagi, siang, malam itu kita harus ngirim data itu. Biar dokter itu tahu gitu keadaan kita tuh kayak gimana. Tapi semua dilakukan sama Mbak sendiri. Iya. Gitu ya. Wow. Karena emang ada dokter setiap 2 hari sekali, ada dokter ke kita gitu. Untuk ngecek kondisi. Ya. Terus nanti kayak ada gejala apa gitu, benar-benar dicek sih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu deh. Wow. Panjang banget sih. Iya, dengar. Nah Mbak, aku penasaran juga nih.
Mbak itu sebelum kena COVID, sebelum positif COVID, apakah Mbak adalah orang yang selalu pakai masker atau selalu menjauhi kerumunan? Aku tuh sebenarnya agak bandel. Oh, agak bandel. Tapi ya kan, agak ya. Iya kan. Tolong digaris bawah ya artisan ya. Kan tadi aku bilang kan anaknya suka jalan-jalan. Ya. Kan Sabtu Minggu kalau nggak jalan-jalan tuh kayak aneh gitu loh. Rasanya kosong, iya, kayak, anjir, aku nggak produktif sekali gitu kan. Oke, paham sih. Di kosan doang gitu kan. Iya. Terus ya gitu, aku sama teman-teman aku tuh kayak nggak sering sih, kita sekali 2 kali doang sih kayak jalan. Tapi ya tetap pakai masker, terus jaga jarak tetap. Cuman kalau ke kerumunan kayaknya juga nggak begitu sih, gitu. Cuman ya itu tetap jalan gitu kan, tetap. Yang paling parah sih aku pernah ke ngecamp gitu loh Mas. Ngecamp, Tapi itu juga nggak yang rame-ramean banget gitu kan sih? Ya masih aman lah. Masih aman gitu lah ya. Justru aku anehnya gini, tapi ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru. Jangan ditiru ya artisan ya. Jangan ditiru. Anehnya tuh gini, aku tuh kalau jalan-jalan malah nggak sakit gitu. Oh, itu psikis berarti Mbak. Karena Mbak happy. Iya nggak sih? Iya kan. Iya. Meningkatkan imun kan. Meningkatkan mood ya. Meningkatkan imun. Iya. Kan imun kan bisa naik turun gara-gara mood kita. Oh, ini insight baru sih. Oke. Justru aku waktu nggak tahu sih, tapi ya bukan, aku nggak bilang stres juga, enggak ya. Cuman kayak pas aku jalanin hari-hari yang monoton yang kayak kerja balik kantor, balik rumah, kantor rumah itu malah kayak ya udah akhirnya aku kenanya kan juga di situ gitu maksudnya gitu sih. Di jadi saat Mbak tidak happy itu ya. Ya bisa dibilang. Enggak. Happy kok, happy. Saya suka bekerja. Gitu kan. Iya gitu sih kayak. Oke, berarti sebenarnya perlu digarisbawahi juga bahwa tetap memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan itu tetap hal yang penting ya di saat ini ya. Iya sih. Betul ya? Sangat lah. Saya gini loh, kalau kita udah kena itu bukan buat diri kita sendiri gitu. Yang kena itu bener. Kan kita ya kalau kamu kalau kamu ngerantau kan pasti teman-teman kamu nolongin kamu kan, nggak mungkin kamu ngerjain sendirian semua itu gitu kan. Dan kamu apalagi kalau ada keluarga di sini kan, kalau kita pulang itu kan kita bener-bener yang nggak bisa ketemu mereka. Benar, berarti sangat mempengaruhi orang lain juga ya, yang sekitar kita ya. Iya, itu sedihnya minta ampun Mas kayak. Iya sih. Wah, aku dikucilkan. Dikucilkan, sempat ngerasa gitu Mbak. Iya kayak, ya Allah, aku nggak boleh deket-deket sama adik aku. Gitu, kayak sedihnya itu rindu sih. Sama adik. Kayak aku tahu dia di situ tapi aku nggak bisa megang. Tau gak sih waktu aku pertama kali dinyatain negatif, kedua kali dinyatain negatif kan itu udah kayak oke, beneran nih udah nggak ada gitu kan. Ya ampun Mas, pegangan gini sama adik aku itu udah seneng banget. Gitu. Histeris rasanya ya. Adik aku tuh yang kayak gitu juga kayak ya Allah, sesedih itu sih, kesepian itu sebenarnya. Kesepian itu ya. Cuman kita harus happy sih tetap. Untuk menaikkan mood dan meningkatkan imunitas. Iya. Kalau lagi berjuang ya jangan sampai down aja gitu. Jangan sampai down. Terus kalau merasa kesepian ya kamu telepon teman-teman kamu video call gitu. Itu kegiatan aku selama Wah. Video call. Itu setiap hari ada kali. Kan bukan untungnya sih. Temen aku kan yang positif juga ada kan yang sebelum aku tuh. Nah, kita tuh setiap jam-jam tertentu tuh kita pasti video call. Catching up. Iya, kayak lagi ngapain? Gitu-gitu aja. Tapi kayak ya kita nggak bakal ngerasa sendiri gitu. Kita berjuangnya bareng-bareng. Itu kuncinya ya, berjuangnya bareng-bareng ya. Walaupun nih kayak misalnya dia sekarang masih positif gitu kan, aku udah negatif gitu ya. Ya aku tetap telepon dia, aku tetap menyemangati. Iya, maksudnya ya biar dia nggak kesepian aja. Soalnya itu bener-bener di sana tuh bener-bener yang kayak kamu kalau bener-bener ngerasain yang kesepian itu gitu Kak. Definisi kesepian ya itu tuh definisinya ya. Kayak kamu bener-bener nggak boleh kemana-mana gitu. Bahkan untuk olahraga keluar aja tuh nggak bisa gitu kan. Jadi semua di ruangan itu Mbak? Iya Mas. Bener-bener di ruangan itu kayak aku harus ngapain lagi gitu.
Tau gak motivasi aku buat sembuh? Iya, apa Mbak? Itu aku cuman pingin lari di luar rumah. Oh my Itu god, doang. sesimpel itu? Sesimpel itu. Terus kayak ya di samping untuk keluarga Iya, itu iya. benar-benar yang kayak, soalnya di Bekasi itu kan, aku di apartemen Bekasi itu kan pemandangan pertama kali di luar View-nya dari apartemen Mbak adalah itu adalah lapangan yang gede gitu, yang oke, bisa aku dibuat tahu. lari-lari. Dari Terus sebuah sekolah ya. Jadi Mbak merasa cari aja. terinspirasi dengan hal itu ya. Kayak aku tuh setiap pagi tuh kayak, anjir enak banget ya kalau lari di situ gitu, kayak wah itu enak banget tuh lari. Aku suka banget kan lari. Iya, kayak iya. ya lari-lari aja tuh Ya kayak, kelihatan sih Mbak. apalagi lari dari kenyataannya. Dari kenyataan. Iya kan, iya gitu terus kayak ya suka aja gitu. Terus kayak aku bilang ke teman-teman aku kayak, aku nggak bisa, aku pengen lari banget. Aku pengen sembuh jadinya ya. Iya, terus aku juga salah satu pekerjaan rumah yang nggak aku suka itu nyuci baju. Tapi Mbak jadi pengen nyuci baju? Enggak. Di sana kan nggak ada laundry. Ada sih laundry, tapi tuh kayak jaraknya lama banget gitu kan. Terus kayak nggak mungkin. Jangan bilang Mbak nyuci baju sendiri. Ya iya dong, di sana nyuci baju sendiri. Lu mau dicuciin siapa? Tapi gitu itu kan hal yang Mbak benci banget. Iya, makanya tuh kayak aku udah nggak tahan nyuci baju, aku harus keluar dari sini gitu. Aku pingin nyuci di mesin cuci gitu. Nggak bisa. Aku harus keluar dari sini. Aku udah capek dengan rutinitas di sini gitu kan. Oke. Itu sih yang bikin semangat buat sembuh. Oke. Sesimpel itu berarti ya. Iya. Ingin lari di sekitar rumah dan ingin berhenti nyuci baju. Semua itu motivasi tertinggi aku sih. Oke. Kayak menyampingkan ya ketemu teman-teman pingin ya, cuman kayak sih. ya itu udah standar lah. Ketemu keluarga kekangen ya udahlah pasti, standar lah. gitu Cuman ya. ini tuh pingin banget yang kayak gemes banget. Ya Allah, ayo gitu. Oke. Perasaan itu wah. Perasaan itu yang tidak tergantikan ya. Iya, parah. Oke. Gitu sih. Nah, sekarang kita mau main nih, Mbak. Apaan? Nama dari gamesnya adalah sebutkan. Yes. Oke. Jadi, kalau misalnya aku nanti sebutin satu hal, Mbak harus nyebutin 3 kata yang kepikiran sama Mbak ya tentang hal itu. Oke. Tapi yang paling cepet aja kepikirannya. Oke? 1. Kok mau jadi tegang? Takut ya. Padahal biasa aja ya. Iya. Tapi jadi takut gitu kan. 2, 3. COVID-19. Ya mikir dulu. 3 aja loh ya. 3 ya. Yang pertama itu sedih. Yang kedua kaget sih. Iya. Yang ketiga itu jaga diri sendiri. Oke, aku mau tanya yang ketiga malah. Kenapa Mbak pilih jaga diri sendiri sebagai kata yang mungkin menurut Mbak itu COVID-19 banget? Ya soalnya dalam kondisi yang kita nggak tahu nih COVID-19 ini berakhirnya kapan. Oh bener gitu kan. sih, iya. Kita sangat berharap banget ya. ini tuh hilang gitu kan, biar semua rutinitas kita tuh kembali lagi normal gitu iya kan. Sih. Kayak ketemu sama gini aja tuh pakai masker gitu bener, kan, kayak jaraknya. Hal yang baru ya. Iya sih, jaraknya kayak gini. Kayak dulu kan nggak pernah kepikiran kayak gini sih gitu kan. Ya kayak ya kamu tuh kalau bukan kamu yang jaga diri kamu sendiri tuh siapa gitu. Iya sih. Walaupun kamu punya pacar ya kan, atau punya ya orang tua kamu itu ya orang tua kamu pasti jauh juga kan. Punya walaupun adik. Iya, terus kayak punya pacar yang setiap hari ketemu juga, pacar kamu juga nggak bakal bisa selalu menjaga diri kamu 24 jam. Iya sih, gitu bener kan. sih ya. Yang bisa jaga diri ya kamu sendiri gitu. Kayak yang tahu diri kamu juga kamu ya, gitu, sih, keadaan kamu juga kamu, itu sih kalau menurut aku. Oke. Mbak bisa kasih tahu ke LRTizen semua, mungkin kasih pesan-pesan supaya LRTizen semua nih yang ada di rumah itu juga bisa menjaga dirinya sendiri terhadap pandemi COVID-19 ini. Silakan, Mbak. Yang pasti sih jaga diri aja. Soalnya kalau kamu kena, itu yang kena bukan kamu doang, seisi rumah itu bisa kena. Soalnya kalau kamu pulang, yang harus di swab test itu harus semua keluarga. Karena keluarga kamu tuh udah berhubungan langsung dengan kamu gitu, langsung bener. Kontak kan. Gitu. Jadi jangan egois aja gitu, kayak jangan egois. Jadi kayak pikirin juga nih, kalau kamu masih pingin jalan-jalan di tempat viral gitu ya
ya udah kamu pikirin aja tuh keluarga kamu di rumah atau enggak teman-teman kamu yang nanti bakalan bantuin kamu buat selama di sini gitu, kayak gimana perasaan kamu kalau misalnya mereka itu nanti dapat virus ini tuh dari kamu, tertular dari kamu gitu kan, kayak ya janganlah. Pokoknya itu lah. Udah itu aja. Oke, itu aja Mbak ya. Oke, Artisan, that's all for today. Hasil kita ngobrol-ngobrol sama salah satu COVID-19 survivor. Dan yang paling penting adalah ingat, harus jaga diri. So, Artisan Podcast, live up your life. Thank you ya Mbak ya, udah mau datang ke sini.